cinta tanpa syarat, mencintai Nabi lebih daripada cinta mereka kepada diri mereka sendiri. Ini yang saya sangat minta kepada Allah SWT untuk diri saya dan untuk semua yang hadir di majelis ini. Semoga Allah karuniakan. Mencintai Nabi Muhammad lebih besar daripada cinta kita kepada diri kita sendiri. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, berangkat Ja'far bersama dengan pasukan yang lain. Beberapa hari kemudian, saudaraku sekalian, Nabi kan gak ikutan perang nih. Yang ikutan perang berapa ribu orang itu aja yang diutuskan sama Nabi. Ternyata di peperangan tersebut, ketika mereka sudah menghadapi orang-orang Mu'tah, orang Mu'tahnya dibantu, datang rombongan pasukan dari daerah yang lain, dari negara yang lain bahkan. Kalau saya nggak salah ingat dari Rustam ya, dari Kaisaran Romawi itu ya. Saudaraku sekalian, akhirnya pasukan Islam tuh jadi kayak kuah yang direbutin, jadi kayak makanan yang diperebutkan sama orang banyak. Kocar kacir pasukan Islam. Hari itu Zaid bin Harithah bawa bendera perang, dikawal sama Ja'far di belakangnya. Terus Ja'far mepet terus kepada Zaid bin Harithah karena ingat pesannya Nabi besar Muhammad SAW. Saudaraku sekalian, Zaid bin Harithah kemudian terpenggal, maksudnya terkalahkan, tumbang, mati. Sebelum Zaid jatuh terkapar di atas muka bumi, bendera tersebut sebelum sampai ke tanah disambar sama Ja'far di atas kuda. Dia bawa bendera perang tersebut. Saudaraku sekalian, dia melawan pasukan dengan gagah berani sampai kemudian tangannya satu yang sebelah kiri, yang asalnya pegang bendera, tangan yang sebelah kiri kena tebasan pedang, putus tangannya. Ja'far punya pilihan, pegang pedang ataukah pegang bendera. Apa yang dia lakukan? Dilepaskannya pedang, dia pun pegang bendera dengan tangan kanannya. Sampai kemudian salah satu pedang itu mengenai kudanya. Ja'far turun dari kudanya, dia pegang bendera perang dengan tangan kanannya. Salah satu pedang tersebut kemudian mengenai tangan kanannya. Ja'far berusaha memegang dengan darah yang terus mengalir dari kedua tangannya. Dia pegang bendera tersebut dengan sisa lengannya. Sampai kemudian Ja'far dengan segala macam pedang mengarah kepadanya. Ia pun kemudian jatuh terduduk di tanah. Dan sebelum dia meninggal dunia, tewas meninggal dunia, Abdullah bin Rawahah mengambil benderanya. Ja'far tak lama kemudian tewas bersimbah darah dengan luka yang sangat banyak di sekujur tubuhnya, dengan darah yang memenuhi seluruh tubuhnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi tentu tidak hadir pada perang tersebut. Akan tetapi dari Madinah, Nabi Muhammad yang sedang berkumpul hari itu dengan para sahabat, Nabi Muhammad menceritakan detail peperangan seolah-olah Mu'tah sedang dibentangkan di hadapan matanya. Kayak lagi live streaming. Nabi cerita. Sekarang bendera dipegang sama Zaid. Aduh, Zaid terluka. Zaid meninggal. Benderanya diambil sama Ja'far. Ja'far tangannya tertebas pedang. Pedangnya fulan, sebutin nama Nabi Muhammad tuh. Siapa yang bunuh, siapa yang
menghunuskan pedang kepada Ja'far. Semuanya lengkap. Nabi Muhammad menceritakan kisah peperangan tersebut. Sampai kemudian Nabi Muhammad bilang, ya Ja'far meninggal dunia. Ustushida Ja'far, ustushida Ja'far. Ja'far syahid, Ja'far syahid. Sekarang benderanya dipegang sama Abdullah bin Rawaha. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi gak lama kemudian ngelihat ke atas langit. Karena memang di luar Nabi waktu itu sedang berada. Nabi lihat ke atas langit, kemudian Nabi Muhammad bilang gini, Wa'alaikassalam ya Ja'far. Wa'alaikassalam ya Ja'far. Wa'alaikassalam ya Ja'far wa rahmatullahi wa barakatuh. Sahabat keheranan. Kenapa gitu Rasul? Ja'far ketika rohnya dibawa oleh para malaikat, malaikat menawarinya. Wahai Ja'far, kami diperintah Allah. Ini kelas-kelas VIP nih. Kelas VIP. Kelas VIP nih urusannya urusan langit teman-teman. Gak usah terlalu kejar kelas VIP dunia. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu kalau di VIP kan di dunia dan ternyata di akhirat sahnya kamu tidak selamat, bukankah semakin malu? Betul? Gak usah terlampau kejar urusan-urusan dunia. Kalau mau kejar, fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Kamu mau berlomba-lombalah untuk urusan langit sana. Berlomba-lombalah untuk hubungan antaramu dengan Allah. Berlomba-lombalah untuk urusan antaramu dengan Nabi besar Muhammad. Berlomba-lombalah dalam cinta kepadanya. Berlomba-lombalah untuk menjadi sangat dekat dengannya, dengan baginda Nabi besar Muhammad. Dan itu semuanya bukan masalah posisi duduk dimanapun kamu hadir majelis maulid. Semuanya ada pada posisi hatimu, di mana Nabi Muhammad dalam hatimu. Berapa persen Nabi Muhammad memenuhi ruang hatimu? Berapa banyak kamu ingat Nabi Muhammad dalam 24 jam waktu yang Allah berikan kepadamu? Saudariku sekalian yang saya muliakan, sebab ternyata kelas VIP di hadapan Nabi Muhammad beda urusan. Beda urusan. Yang lain-lain kalau dicabut nyawanya, malaikat langsung cabut, malaikat langsung bawa gitu aja. Saudariku sekalian, akan tetapi Ja'far, malaikat berkata padanya, wahai Ja'far, Allah memberikan kepadamu hadiah. Jika ada sesuatu hal yang ingin kamu lakukan dari dunia ini, kamu mau ngapain? Wahai Ja'far, kami diperintah Allah untuk mengabulkannya. Roh dibawa nih Bu, ditanyain gitu. Apa yang dijawab sama Ja'far? Jika memang begitu, lewatkan roh saya kepada Nabi Muhammad. Ja'far bukan ingin untuk menjumpai anak-anaknya yang terakhir kalinya. Ja'far bukan kepengen untuk mendatangi istrinya untuk terakhir kalinya. Ja'far bukan ingin untuk melihat terakhir kalinya rumah tempat tinggalnya atau bangunan di mana dia sering menghabiskan waktu di sana. Tidak. Bukan berarti Ja'far gak sayang sama anaknya. Bukan berarti Ja'far gak cinta sama istrinya. Ja'far cinta mereka semua, akan tetapi ada seseorang yang lebih dia cintai, bahkan melebihi dirinya sendiri. Baginda Nabi besar Muhammad. Ja'far bilang, lewatkan saya ke hadapan Nabi Muhammad. Untuk apa Ja'far? Untuk kamu menyampaikan betapa sangat cintanya kamu kepadanya? Bukan. Untuk mengucap salam terakhir kali kepadanya.
pamitan terakhir kali kepadanya. Sebab bukankah mulai hari ini saya tidak dapat lagi berkhidmah kepadanya. Saudaraku sekalian, maka dari atas langit para malaikat membawa ruhnya Ja'far sampai ke hadapan baginda Nabi besar Muhammad. Antara langit dan bumi, Ja'far sembari menunduk mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad dari bawah sembari melihat Ja'far sambil tersenyum menjawab, Waalaikumsalam ya Ja'far. Waalaikumsalam ya Ja'far. Waalaikumsalam ya Ja'far warahmatullahi wabarakatuh. Cinta. Itu cinta teman-teman, itu cinta. Tanpa meminta jatah. Itu cinta namanya. Dan saya pernah lagi umroh, kemudian ada salah satu dari jamaah meninggal dunia. Dulu ya, saya masih pernah gitu bawa rombongan umroh. Sekarang udah enggak lagi. Kalau umroh pribadi aja. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, hal terburuk, hal paling berat dari ketika ada seseorang di antara kita yang meninggal dunia, hal terburuk adalah menyampaikan kabar duka kepada keluarganya. Betul? Waktu itu ada kakaknya bersama kami umroh. Begitu meninggal dunia, dia kasih HP-nya ke saya. Ustazah tolong kabarin keluarganya, Ustazah saya nggak sanggup melakukannya. Ternyata memang memberi kabar duka kepada orang, apalagi orangnya berjauhan, jenazahnya mereka nggak bisa temuin, gitu kan? Itu sesuatu hal yang berat, saudaraku sekalian. Nabi Muhammad ketika Ja'far meninggal dunia, yang Nabi Muhammad ingat pertama kali adalah anak-anaknya. Anak-anaknya, kecil-kecil anaknya. Kayak ada yang 7 tahun gitu, ada yang 5 tahun gitu. Ada yang paling kecil masih merambat gitu ya. Nabi Muhammad bilang, biarkan saya sendiri yang akan memberikan kabar duka itu. Nih Nabi Muhammad. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Nabi datang ke rumah Asma binti Umais, ke rumah Ja'far. Itu masuk, Nabi Muhammad disambut sama anak-anaknya Ja'far. Terus Asma binti Umais juga keluar. Lebek ya Rasulullah. Nabi Muhammad kemudian pelukin anaknya Ja'far satu-satu. Bu, kalau kamu sedekat itu sama Nabi Muhammad, kalau anakmu sedekat itu sama Nabi Muhammad, kalau ada sesuatu sama kita, Nabi sangat mungkin untuk merengkuh kita, untuk menghibur kita, sangat mungkin. Sebab memang secinta itu Nabi sesungguhnya kepada umatnya. Kenapa engkau menangis wahai Rasul? Nabi sambil pelukin anak-anak tersebut. Nabi nangis gitu, tapi nggak di hadapan mereka karena kan dipeluk sama Nabi kan nggak kelihatan tuh. Nabinya ngalir air matanya, nggak ketahanan. Asma bilang, maafkakum ya Rasulullah. Apa yang membuatmu menangis wahai Rasul? Ya Asma, ala Ja'far bin Abi Thalib.
atas apa yang terjadi pada suamimu Ja'far bin Abi Thalib. Innahu stushhid ya Rasulullah. Dia tewas wahai Rasul. Nabi hanya memberi isyarat dengan matanya. Kemudian Sayyidah Asma masuk ke dalam sambil dia tutupin mulutnya untuk gak teriak. Dia masuk ke dalam. Raditu billahi robba. Alhamdulillah ala kulli hal. Dia masuk sambil menahan tangisnya. Nabi kemudian memeluki anak Ja'far satu demi satu, dipelukin sama Nabi Muhammad, pelukin sama Nabi Muhammad. Nabi berkata, anak-anakku sayang, ayah kalian hanya tidak dapat kalian temui, akan tetapi ia ada. Akan tetapi ia ada. Setiap kali kalian rindu padanya, datanglah ke rumahku. Aku adalah ayah kalian mulai hari ini. Itu Nabi besar Muhammad. Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minin. Penuh cinta, penuh sayang. Untuk itu Nabi Muhammad berkata, ana abul yatama wal aramil. Kata Nabi, akulah ayah bagi anak-anak yatim dan bagi janda-janda yang ditinggalkan suaminya. Maka Bu, saya yakin nih di antara yang mendengarkan kajian saya nih ada janda. Janda meninggal. Nabi Muhammad bilang, Nabi adalah ayahmu mulai suamimu meninggal dunia. Kalau ibu punya anak yatim, yang sayang, yang benar sama anak-anakmu. Jangan sampai kamu sia-siakan mereka. Jangan sampai kamu telantarkan mereka, apalagi hanya karena pengen nikah lagi. Kemudian kamu biarkan anak-anakmu, udah dah taruh aja dah di panti asuhan. Misalnya. Atau minta saudaramu buat pegangin. Atau misalnya kamu urusannya pengen kerja tiap hari dari pagi sampai sore buat ngebiayain anak-anakmu, tapi anak-anakmu kemudian kamu pegangkan sama orang lain atau kamu kurang ngurusin mereka. Hati-hati sama anak yatim, bapak mereka. Nabi Muhammad, ana abul yatama wal aramil. Kata Nabi, saya bapaknya anak-anak yatim dari umat saya. Al-Aramil, saya adalah bapak dari para janda-janda dari umat saya. Hati-hati sama anak yatim. Bapak mereka Nabi besar Muhammad. Sayangi mereka. Kamu punya ponakan yatim yang sayang, Kamu punya tetangga yatim, cari tahu kabar mereka. Bukan hanya sekedar makan, minum, akan tetapi juga kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kebutuhan terhadap kasih sayang. Nak, kalau lapar ke rumah ya. Kalau kamu kangen mama kesini aja, gak apa-apa. Ajakin. Saat kamu bawa anak-anak kamu pergi ke taman mana nih anaknya? Taman safari. Ajakin tuh anak yatim. Gede manfaatnya. Apalagi jika kamu niatkan itu, emang benar-benar nih anak yatim nih, kata Nabi Muhammad ayah mereka. Kalau begitu, saya akan berbuat baik pada anak yatim biar ayahnya menyayangi saya. Biar baginda Nabi besar Muhammad menyayangi saya.
yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad.